Dulu dia dibakar hidup-hidup, tapi sekarang dia kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai mimpi buruk yang nyata. Namaku Rian. Aku cuma pemuda biasa di kampung Karangjati. Kerjaku sehari-hari ngotak-atik HP warga yang rusak, kadang bantu pasang parabola, kadang juga ya cuma ngopi sama Pak Udin di warung. Hidupku nggak macem-macem, sampai malam itu datang. Awalnya, aku pikir cuma angin malam, tapi makin lama, suara itu makin jelas. Tangisan. Tangisan perempuan. Pelan, lirih, kayak orang nyesel banget, tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Sumbernya dari pohon beringin tua di belakang rumah. Aku keluar pelan-pelan. Suara jangkrik langsung berhenti waktu kakiku nyentuh tanah halaman. Angin mendadak dingin. Merinding. Tangisan itu masih ada. Aku berdiri beberapa meter dari pohon beringin itu. Cahaya lampu rumah belakang samar menerangi batangnya yang besar dan penuh akar menjalar. Di bawahnya, samar kulihat sesuatu. Seseorang. Perempuan. Duduk membelakangi aku. Rambutnya panjang berantakan. Bajunya putih. Atau lebih tepatnya, dulu putih. Sekarang dekil dan sobek-sobek. Dan dia menangis. Bahunya naik turun. Aku terpaku. Nggak bisa gerak. Tenggorokanku kering. Maaf, Mbak. Suaraku nyaris. Tak terdengar. Perempuan itu berhenti menangis. Kepalanya miring sedikit, seolah-olah dia mendengarku. Lalu dia bicara. Dengan suara yang bikin darahku beku. Suroso, kamu pikir aku udah mati? Aku langsung mundur. Jantungku serasa meledak. Aku lari sekencang-kencangnya masuk ke rumah. Pintu kututup rapat, bahkan sampai kuselot 3 kali. Badanku gemetar, napas ngos-ngosan. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Keesokan harinya, kampung geger. Si Rojak ditemukan mati di kebun pisang. Teriak tetangga depan, Bu Sri. Aku ikut nimbrung ke TKP. Di sana, di bawah pohon pisang, si Rojak, preman kampung yang sering mabuk dan ganggu cewek, tergantung dengan posisi kaki menyentuh tanah. Wajahnya penuh luka, seperti dicakar-cakar. Orang-orang mulai heboh. Pak RW bilang jangan menyebar isu. Tapi warga sudah terlanjur panik. Ini pasti ulah arwah Bu Lastri. Itu kalimat yang mulai beredar dari mulut ke mulut. Bu Lastri. Nama itu bikin aku merinding lagi. 2 tahun lalu, Bu Lastri dikabarkan bunuh diri. Lompat ke sumur belakang rumah dinas Pak Lurah. Katanya, depresi. Katanya malu karena ada kabar miring soal Pak Lurah Suroso punya wanita simpanan. Tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Sumur itu kosong. Katanya airnya surut dan, ya udah, dianggap mati. Waktu itu aku masih cuek. Aku pikir, ya namanya hidup rumah tangga, kadang rumit. Tapi sekarang, setelah aku lihat sendiri sosok semalam itu, suara tangisan, dan kematian si Rojak, semuanya jadi nggak biasa. Malam kedua, aku nggak bisa tidur. Pikiranku terus muter-muter. Kuingat lagi suara perempuan itu, lirih tapi penuh dendam. Suroso, kenapa dia manggil nama Pak Lurah? Kupaksakan mataku terpejam, tapi tiba-tiba, suara itu datang lagi, tangisan. Kali ini lebih dekat, seperti dari jendela, aku berdiri pelan. Kutatap keluar jendela kamar, kosong. Tapi saat aku balik badan, ada bayangan perempuan berdiri di ujung lorong rumah. Diam. Aku teriak sekuat tenaga. Mak! Ibuku datang panik dari dapur. Tapi sosok itu udah nggak ada. Hilang. Aku duduk lemas. Keringat dingin membanjiri punggungku. Ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Ini nyata. Malam-malam berikutnya semakin kacau. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara tangisan yang sama. Ada yang bilang melihat bayangan putih di pekarangan. Bahkan Bu Umi, guru ngaji kami, pingsan di musala karena katanya dilihatin makhluk dengan wajah hangus dan mata berdarah. Semua kejadian itu bikin satu nama kembali diucapkan, Bu Lastri. Dan anehnya, Pak Lurah malah makin jarang kelihatan. Rumah dinasnya selalu tertutup. Lampu depan tetap menyala, tapi nggak ada suara apa-apa dari dalam. Katanya dia sakit,
katanya stres. Tapi aku punya firasat, dia menyembunyikan sesuatu. Malam ketujuh setelah kejadian pertama, aku duduk sendirian di warung Pak Udin. Langit mendung, udara berat. Petir sesekali menyambar. Aku diam, memandangi jalanan kampung yang sepi. Lalu, terdengar suara pelan dari arah pohon beringin di ujung jalan. Rian, anakku. Aku berdiri kaku. Hidungku mencium bau amis besi, bau darah. Kupalingkan wajah ke sana, dan kulihat sosok yang sangat familiar. Wajah setengah hangus, rambut acak-acakan, baju putih penuh bekas bakaran, dan mata yang berkaca-kaca memandangku. Kau tak mengenalku, Nak. Aku, ibumu. Aku membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Malam yang seharusnya sunyi itu mendadak bergema oleh kalimat yang mengubah segalanya. Kau tak mengenalku, Nak. Aku, ibumu. Suaranya lirih, serak, tapi entah kenapa terasa familiar. Wajahnya rusak, sebagian kulitnya mengelupas seperti melepuh terbakar. Tapi matanya, ya Tuhan, matanya itu seperti menyimpan rindu yang sangat panjang. Dalam dan menyakitkan. Aku nggak ngerti. Suaraku gemetar. Ibu, maksudnya siapa? Dia tersenyum, atau setidaknya mencoba tersenyum meski wajahnya rusak. Kau masih kecil saat aku pergi. Masih belajar jalan. Aku meninggalkanmu demi kebaikanmu. Tapi sekarang aku kembali, karena dendamku belum selesai. Langit menggelegar. Hujan turun tiba-tiba, seperti ikut merespons kata-katanya. Aku terjatuh, terduduk di tanah becek di depan warung Pak Udin yang sudah tutup. Dan saat aku menatap lagi ke arah pohon beringin, sosok itu sudah hilang. Pagi harinya aku bangun dengan kepala pening. Aku kira semua itu cuma mimpi. Tapi ketika kulihat celana panjangku kotor lumpur, ingatan itu kembali jelas. Dia memanggilku anaknya. Aku menghabiskan pagi itu diam saja di teras, sampai Mak datang membawakan teh manis. Rian, kamu sakit ya? Dari tadi murung aja, katanya. Aku menggeleng pelan. Lidahku keluh. Apa aku harus tanya ke Mak? Siapa sebenarnya? Ibuku? Sejak kecil, aku memang nggak pernah tahu soal ibu kandungku. Mak yang sekarang ini adalah bibi jauhnya ayah. Dulu cuma kupikir aku yatim piatu, dan Mak merawatku karena kasihan. Tapi aku nggak pernah tanya lebih dalam. Dan sekarang, muncul perempuan rusak terbakar yang memanggilku anak. Apa ini semacam halusinasi? Trauma? Tapi, kenapa dia tahu namaku? Hari itu kabar buruk datang lagi. Pak Lurah Suroso, yang selama ini bersembunyi di rumah dinas, ditemukan dalam kondisi mengerikan. Gantung diri di ruang kerja. Lidah menjulur, wajah membiru, dan yang paling bikin semua orang merinding, ada bekas cakaran di dadanya. Dalam, panjang, seperti bekas kuku makhluk. Buas warga heboh. Ada yang menangis, ada yang bingung, ada juga yang lega. Ini pasti ulah arwah Bu Lastri. Dendamnya sudah tuntas. Pak Lurah pasti dihantui terus sampai stres dan akhirnya bunuh diri. Tapi aku malah makin tenggelam dalam tanya. Kalau benar Bu Lastri adalah arwah yang selama ini meneror, lalu siapa perempuan tadi malam? Kenapa dia bilang aku anaknya? Sore itu aku pergi ke tempat yang selama ini selalu kuhindari. Rumah dinas Pak Lurah. Sekarang sudah kosong. Polisi sudah mengambil jenazah dan mengunci rumah itu, tapi sebagai tukang servis langganan, aku bisa pura-pura bilang mau ambil barang yang tertinggal. Aku masuk pelan-pelan. Bau anyir darah masih tersisa di udara. Ruang kerja yang penuh tumpukan berkas, sofa empuk, dan foto-foto keluarga, termasuk satu foto yang langsung membuat kakiku lemas. Foto Bu Lastri. Aku langsung tahu, perempuan semalam. Meski wajahnya rusak parah, aku bisa mengenali mata itu, senyumnya. Bahkan anting kecil di telinga kirinya. Itu dia. Itu benar dia. Dan aku mulai percaya satu hal gila. Ibu kandungku adalah Bu Lastri.
Di meja kerja Pak Lurah, aku menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah catatan kecil, terlipat rapi, diselipkan di antara map coklat. Di atasnya tertulis huruf besar-besar. Jangan percaya pada dia. Kubuka perlahan. Isinya tulisan tangan tergesa-gesa. Mungkin ditulis sebelum dia mati. Jika kau membaca, ini berarti aku sudah mati. Mungkin karena dendam yang tak bisa kuhindari. Tapi satu hal yang harus kau tahu. Bu Lastri, dia tidak mati. Dia selamat. Aku pikir dia sudah habis terbakar, tapi ternyata wanita jalang itu masih hidup. Dan dialah yang membuat semua ini. Teror, ketakutan, semua. Dia menyamar sebagai hantu. Tapi lebih dari itu, dia berubah. Dia bukan Lastri yang dulu. Dia iblis. Tanganku gemetar. Tubuhku berkeringat dingin. Kertas itu terlepas dari tangan. Dan saat aku memungutnya kembali, suara itu terdengar lagi. Dekat. Lembut. Menusuk hati. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, Rian. Aku menoleh cepat. Dan dia berdiri di ambang pintu. Wajah hangus, tubuh penuh luka, tapi tatapannya penuh kasih sayang padaku. Kau sudah tahu siapa aku. Sekarang waktunya kau memilih. Berdiri di pihak siapa anakku? Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku, dingin, seolah seluruh sendi menolak perintah otak. Di depan mataku, berdiri sosok yang selama ini kusebut kuntilanak. Tapi sekarang aku tahu, dia bukan hantu. Dia bukan makhluk halus. Dia ibuku. Rian. Suaranya lirih. Maaf kalau penampilanku menakutkanmu. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Dunia sudah membuangku, membakar aku, mengubur aku hidup-hidup. Aku masih gemetar, mulutku kering. Tapi akhirnya bisa kugumamkan satu kalimat. Kenapa semua orang bilang ibu sudah mati? Dia menunduk. Ada air mata yang menetes dari matanya. Ya, mata yang masih utuh itu. Aku dibakar, Rian. Oleh wanita simpanan ayahmu, Pak Lurah. Mereka ingin menyingkirkanku. Supaya dia bisa hidup bebas dengan perempuan itu. Di rumah ini. Rumah yang dulu aku rawat, aku bersihkan, aku isi dengan cinta. Aku menelan ludah. Kenyataan ini terlalu berat. Ayah kandungku adalah Pak Lurah, dan dia membakar istrinya hidup-hidup. Aku ingin menyangkal. Tapi terlalu banyak hal yang mulai cocok. Mataku menelusuri tubuh perempuan itu, ibu kandungku, yang sebagian besar tertutup kain lebar hitam. Tapi bagian-bagian yang terlihat, penuh luka bakar, parah, seperti daging yang pernah melepuh hebat. Selama 2 tahun, aku hidup di hutan, sembunyi, makan akar, minum air hujan, luka-lukaku bernanah. Aku cuma bisa berteriak, menjerit, tapi tak satu pun yang menolong. Ia tertawa kecil, pahit. Mereka pikir itu suara hantu. Padahal itu aku, manusia. Perempuan yang dihancurkan hidup-hidup. Aku tidak tahan. Aku menunduk, menutup wajahku dengan kedua tangan. Air mataku jatuh begitu saja. Kenapa baru sekarang muncul, Bu? Tanyaku pelan. Kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak melapor? Atau cari aku? Ia mendekat. Langkahnya pelan, tapi suaranya penuh dendam. Aku menunggu waktu yang tepat. Dendam itu butuh rencana, butuh kehati-hatian. Satu persatu harus dibayar. Termasuk dia yang berpura-pura jadi asisten rumah tangga selama ini. Si perempuan laknat itu, akhirnya aku kubur hidup-hidup. Sama seperti dia memperlakukan aku dulu. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Ini bukan hanya soal dendam. Ini sudah jadi pertunjukan balas sakit hati dengan cara paling kejam. Tapi, bagian dari diriku justru memahami. Bayangkan, kalau seseorang membakar tubuhmu, lalu menghilangkan identitasmu, dan semua orang percaya kamu sudah mati, bukankah waras pun bisa jadi gila? Sejak hari itu, aku berubah. Bukan hanya karena aku tahu siapa ibuku, tapi karena aku
Ikut menyimpan rahasia. Ya, aku tak bilang apa-apa ke siapapun. Tak ke mak, tak ke tetangga, tak ke polisi yang mulai mencurigai teror gaib ini. Dan setiap malam, aku menyelinap ke hutan, membawa makanan, obat-obatan, bahkan pakaian bersih. Aku bantu dia, ibuku, menyembuhkan luka-lukanya sedikit demi sedikit, sambil mendengar rencananya berikutnya. Orang berikutnya yang akan merasakan penderitaanku, katanya suatu malam, adalah Pak RW Karta. Dia tahu suamiku berselingkuh, tapi dia bungkam, malah membantu mereka menutupi semuanya. Aku terdiam. Pak RW, orang tua itu yang sering jadi pembaca doa di pengajian, dia berpura-pura alim. Tapi tangannya berlumuran dosa, gumam ibu, sambil meremas tanah dengan amarah. Kau mau bantu ibu kan? Aku mengangguk. Tapi malam itu, setelah aku pulang dan duduk termenung di beranda rumah, satu pertanyaan terus menggema di pikiranku. Sampai sejauh mana aku bisa ikut dalam dendam ini? Beberapa hari kemudian, terjadilah kehebohan baru. Pak RW Karta ditemukan tewas tergantung di gudang rumahnya. Anehnya, wajahnya penuh ekspresi ketakutan dan mulutnya dipenuhi lumpur. Warga percaya itu ulah arwah. Tapi aku tahu lebih dari itu. Aku tahu bahwa malam sebelumnya, aku sendiri yang diam-diam membuka pintu belakang rumah Pak RW atas perintah ibu. Dan sekarang, darah orang itu juga ada di tanganku. Di balik setiap teror, warga makin yakin kampung ini sedang dilaknat. Doa-doa dibacakan, ustaz dari luar, kampung dipanggil. Tapi semua sia-sia, karena mereka melawan sesuatu yang mereka pikir makhluk halus. Padahal, mereka sedang menghadapi dendam seorang manusia. Dan aku tidak tahu lagi siapa aku sebenarnya. Anak yang membalas dendam untuk ibunya? Atau manusia pengecut yang diam saat orang-orang mati satu persatu? Yang ku tahu, dendam ini belum berakhir. Dan pada akhirnya, aku mungkin harus memilih, terus berada di sisi ibu, atau berhenti sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku duduk sendiri di jembatan bambu yang menghubungkan kampung dengan hutan kecil di sebelah barat. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang bersahutan. Tapi yang memenuhi pikiranku bukanlah alam atau ketenangan malam. Yang terus menggangguku adalah darah Pak RW Karta. Sudah seminggu sejak kematiannya, tapi wajahnya yang membiru, dengan mulut penuh lumpur dan mata membelalak ketakutan, terus menghantui tidurku. Setiap kali aku pejamkan mata, aku mendengar jeritannya, jeritan yang hanya aku dan ibu tahu berasal dari manusia, bukan makhluk halus. Aku bersekongkol dalam pembunuhan, dan bukan pembunuhan biasa. Ini balas dendam, sistematis, terencana, dan kejam. Besok paginya, kampung kembali geger. Kali ini bukan karena kematian, tapi karena pengusiran. Bu Rini, asisten rumah tangga, yang selama ini tinggal di rumah dinas dan dikenal sebagai sosok pendiam dan rajin, mendadak menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, tapi yang bikin warga panik adalah di kamarnya ditemukan bercak darah dan sisa kain terbakar. Bau hangus masih tercium di dinding. Banyak yang langsung mengaitkan ini dengan teror gaib yang katanya belum selesai. Arwah Bu Lastri belum tenang. Dia masih haus darah. Jangan-jangan korbannya belum semua. Aku hanya diam di antara kerumunan, menatap ke arah rumah dinas yang sekarang ditutup garis polisi. Mereka tak tahu, korban kali ini bukan dibunuh arwah, tapi oleh orang yang mereka kira sudah mati. Dan tubuh itu, Bu Rini, sudah lama dikubur di belakang pohon beringin oleh tangan ibuku sendiri. Sore itu, aku kembali ke hutan, seperti biasa, membawa makanan dan obat, meski perutku sendiri belum terisi sejak pagi. Ibu duduk di antara semak, dengan api kecil menyala di sampingnya. Luka-lukanya mulai mengering, tapi wajahnya masih menyeramkan. Dia sudah dikubur? Tanyaku pelan. Ibu mengangguk sambil tersenyum samar.
Dia wanita yang membakarku hidup-hidup, Rian. Bahkan binatang pun tak sekejam itu. Aku duduk di seberangnya menatapnya dalam diam. Bu, berapa orang lagi? Dia memalingkan wajah. Kau takut, nak? Aku terdiam lama. Lalu akhirnya berkata lirih. Bukan takut. Aku cuma bingung. Sampai kapan kita harus begini? Kita udah kehilangan cukup banyak, Bu. Kalau kita terus bunuh orang. Ibu menoleh. Wajahnya menegang. Mereka pantas mendapatkannya, Rian. Mereka pikir mereka bisa menyembunyikan kebusukan mereka. Tapi aku masih hidup. Aku melihat semua. Dan mereka akan tahu rasa. Kalau polisi mulai curiga, biarkan. Mereka cari hantu, bukan manusia. Dan itulah keuntungan kita. Aku terdiam. Tapi batinku menjerit. Ini salah. Tapi aku juga tak bisa membiarkannya sendiri. Aku adalah bagian dari dendam ini sekarang. Malamnya, suara-suara aneh kembali terdengar di kampung. Teriakan dari hutan, isak tangis. Tawa cekikikan panjang yang menggema. Warga makin panik. Ustaz yang dipanggil minggu lalu bilang kampung ini diliputi energi jahat. Orang-orang mulai pindah sementara ke kampung tetangga. Ibu-ibu melilitkan benang merah di pintu rumah. Anak-anak tidur dengan bacaan Yasin di bawah bantal. Tapi mereka tak tahu, semua itu sia-sia. Karena yang mereka lawan, bukan hantu, tapi manusia. Dan malam itu, ibu bilang, satu hal yang bikin darahku membeku. Target selanjutnya adalah kepala dusun. Aku menatapnya tak percaya. Pak Darto, tapi dia orang baik, Bu. Bahkan dia yang sering ngantar bantuan buat kita waktu kecil. Dia bukan bagian dari... Dia tahu, Rian. Potong ibu tajam. Dia tahu semuanya. Tapi dia pilih diam karena takut kehilangan jabatan. Dia menandatangani surat kematianku. Dia yang mengesahkan pemakamanku padahal tak ada mayat di dalam peti. Aku tercekat. Kalau dia tak ikut bersalah, aku tak akan menyentuhnya. Tapi dia ikut menutup mulut. Dan itu cukup. Aku ingin membantah, tapi aku tahu itu sia-sia. Ibu. Sudah terlalu lama terbakar oleh dendam. Dan aku tak tahu, apakah aku masih bisa memadamkan apinya. Atau mungkin, aku hanya bensin yang ikut menyala. Dan akhirnya, malam itu, aku tahu, darah tak akan berhenti, hanya karena kau menangis. Luka tak akan sembuh hanya karena kau mengalah. Dan di kampungku yang dulu tenang ini, satu demi satu, topeng orang-orang mulai terlepas. Yang selama ini kita kira korban, ternyata pelaku. Dan yang selama ini dikira hantu, justru satu-satunya manusia yang paling jujur tentang rasa sakitnya. Aku pikir aku mulai terbiasa dengan malam-malam yang penuh teriakan, bau tanah basah, dan angin dingin dari hutan. Tapi malam ini, lain. Ada sesuatu yang berbeda. Jantungku berdegup lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena firasat buruk yang susah dijelaskan. Seperti malam-malam sebelumnya, aku menyelinap keluar dari rumah, membawa termos berisi air panas dan beberapa potong roti. Tapi belum jauh melangkah. Suara langkah kaki di belakangku bikin aku berhenti. Rian, aku menoleh. Mak Surti, tetangga depan rumah, berdiri di ambang pagar bambu. Rambutnya disanggul, matanya sipit mengerut penuh curiga. Kau mau kemana? Tengah malam begini? Udah beberapa kali Mak lihat kamu keluar diam-diam. Aku gugup, tapi cepat-cepat ku tarik senyum tipis. Ke masjid, Mak. Mau ikut ronda. Ustaz minta anak muda jaga kampung. Mak Surti mendengus kecil. Ronda apa tengah malam bawa termos sama roti? Aku terdiam. Salah langkah sedikit, semuanya bisa runtuh. Untungnya, sebelum Mak sempat bertanya lebih lanjut, dari kejauhan terdengar suara lolongan. Bukan anjing, bukan burung, tapi suara yang menyerupai jeritan wanita dari dalam hutan. Mak Surti langsung pucat. Astagfirullah. Itu lagi, suara itu lagi. Lalu ia buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu dengan cepat. Aku menatap ke arah hutan, menarik napas panjang. Itu bukan kuntilanak. Itu ibuku. Di bawah cahaya remang bulan,
aku menemukan ibu duduk bersandar di batang pohon tua. Bajunya compang-camping, kulit tangannya melepuh, tapi matanya tetap tajam, penuh dendam. Apa suara jeritan itu tadi? Sengaja ibu buat? Dia hanya mengangguk. Biar mereka takut. Semakin takut, semakin mudah mereka dikendalikan. Aku tak membalas. Hanya duduk di sampingnya dan menyodorkan termos dan roti. Tapi malam ini, ibu tak langsung. Bicara soal rencana berikutnya, ia membuka lipatan kain kumal dari tasnya dan menyodorkannya padaku. Baca ini. Aku membuka lipatan itu perlahan. Surat kematian. Nama. Lastri Widyaningsih. Penyebab kematian. Gantung diri. Tanggal. 8 Juni 2 tahun lalu. Ditandatangani oleh Kepala Dusun Darto, Pak Lurah Suroso, dan 2 saksi lainnya. Tanganku gemetar. Surat ini adalah bukti bahwa seluruh kampung telah sepakat memakamkan seseorang yang masih hidup. Waktu itu, mereka bawa peti kosong, bisik ibu pelan, nadanya getir. Sementara tubuhku tergeletak setengah hidup di gudang rumah dinas, dibakar dan disiram bensin. Tapi aku sadar, aku tahu siapa yang melakukannya. Aku menarik napas panjang. Surat itu kumasukkan kembali ke dalam kain. Rasanya tenggorokanku tercekat. Besok malam, Kepala Dusun Darto giliran terakhir, gumamnya. Aku kaget. Terakhir, ibu mengangguk. Setelah dia, tak ada lagi yang tersisa. Mereka semua sudah mendapatkan balasannya. Tapi setelah itu, aku ingin kampung ini tahu bahwa yang selama ini mereka takuti bukan hantu, tapi perempuan yang mereka kubur hidup-hidup. Aku menatap ibu. Wajahnya samar disinari bulan. Tapi dari matanya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Luka yang sudah berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan itu mematikan. Esok harinya, desas-desus makin liar. Ada yang bilang suara-suara jeritan di malam hari makin sering terdengar. Ada yang yakin melihat sosok putih di pinggir sawah. Bahkan ada yang katanya melihat Pak RW Karta berdiri di pemakaman. Padahal dia sudah meninggal. Kampung ini makin kacau. Pak Darto, kepala dusun, mendadak menghilang dari rumahnya. Warga menyangka dia kabur karena takut diteror arwah. Tapi aku tahu, ibu pasti sudah memulai aksinya. Aku gelisah. Kali ini lebih dari biasanya. Karena meskipun Pak Darto mungkin bersalah, tapi dia juga pernah berjasa. Dia sering datang ke rumah waktu aku kecil, mengantar sembako untuk keluarga kami saat ayahku entah kemana. Dia yang bantu saat ibuku sakit keras. Dia yang pasang listrik pertama kali di rumah kami. Dan sekarang, ibu ingin dia mati. Malam itu, aku berdiri di tepi hutan. Menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Tapi rasanya dingin menusuk. Haruskah aku cegah ibu? Atau aku biarkan semuanya berakhir dengan darah seperti yang ibu inginkan? Jam 3 dini, hari aku tak tahan. Aku masuk ke hutan lebih awal dari biasanya. Aku ingin bicara, aku ingin mencegah, aku ingin menyelamatkan kepala dusun. Tapi saat aku sampai di tempat biasa, ibu tak ada. Yang kutemukan hanya jejak kaki menyeret dan bercak darah segar di tanah. Aku mengikuti jejak itu hingga sampai di sebuah lubang besar, penuh tanah gembur. Seperti makam baru yang belum dirapikan. Dan di tepi lubang itu, tertancap papan kayu bertuliskan, "Satu lagi, kembali ke tanah." Kepalaku masih terasa berat sejak melihat lubang itu. Tanah yang masih basah, papan kayu yang bertuliskan kutukan, dan jejak kaki yang entah kenapa terasa bukan jejak ibuku. Ada sesuatu yang mengganggu sejak semalam, sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Sepanjang hari aku mengurung diri di kamar. Di luar, warga ramai membicarakan Pak Darto yang menghilang misterius. Bahkan ada yang mulai menyebarkan desas-desus bahwa Bu Lastri tak hanya bergentayangan, tapi sekarang sudah bisa menyentuh dan mencelakai manusia secara fisik. Kuntilanak biasanya cuma nampak, bukan nyeret orang ke kuburan. Teriak salah satu warga di warung kopi depan rumah. Aku hanya bisa mendengarkan dari balik jendela. Jantungku berdetak makin kencang. Yang mereka takutkan bukan kuntilanak, tapi manusia. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit mendung, kilat, sesekali menyambar di kejauhan.
Tapi entah kenapa, aku justru merasa hari ini tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ibu tidak muncul, tak ada jeritan, tak ada wangi bunga Kamboja, tak ada pesan atau isyarat yang biasa ia tinggalkan. Hening. Kekosongan. Ini malah membuatku makin gelisah. Aku melangkah ke rumah dinas Pak Lurah. Sekarang sudah kosong setelah kematiannya yang mengguncang. Orang-orang menganggap rumah itu angker. Tak ada yang berani mendekat sejak Pak Lurah ditemukan tergantung dengan luka cakaran di sekujur tubuh. Tapi, aku punya firasat. Ibu mungkin ke sana. Langkahku pelan menembus rerumputan liar. Pintu rumah itu tidak terkunci. Deritannya nyaring saat kubuka, seperti jeritan tua yang terjebak dalam kayu. Rumah itu bau apak, lembab, dan gelap. Tapi aku tetap masuk. Ruang tamunya masih seperti terakhir kulihat saat Pak Lurah disemayamkan. Foto-fotonya masih tergantung di dinding, tapi salah satu foto Bu Lastri, foto yang paling besar, sudah sobek di bagian wajah. Aku menyusuri lorong rumah itu, dan berhenti di depan sebuah pintu. Gudang. Dulu ibu pernah bilang, ia dibakar hidup-hidup di dalam gudang itu. Disiram bensin, lalu dikira mati. Tapi ia selamat, meski harus merangkak keluar lewat jendela belakang. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Kukumpulkan nyali, lalu membukanya perlahan, gelap, kotor bau amis darah dan kayu tua. Tapi, sesuatu menarik perhatianku. Di dinding kayu belakang, ada bekas-bekas gesekan. Seperti seseorang, atau sesuatu, pernah mencoba merobek papan dari dalam. Dan di pojok ruangan, ada secarik kain putih, lusuh dan berbau bensin. Aku tak bisa lagi membendung emosi. Ibu, kalau kau masih hidup, kenapa harus seperti ini? Suara tangis keluar tanpa permisi. Tapi tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan dari balik dinding gudang. Jantungku berhenti sejenak, lalu suara itu berubah menjadi bisikan. Rian. Aku melangkah mundur panik. Tapi suara itu makin jelas. Rian, hati-hati. Dia bukan ibumu. Aku terdiam. Apa tadi aku salah dengar? Dia bukan ibumu. Dia bukan. Suara itu lirih, tapi menyayat. Aku buru-buru keluar dari gudang, napasku ngos-ngosan. Tapi begitu berbalik menuju pintu keluar, aku melihat seseorang berdiri di ambang. Pintu, tubuhnya kurus. Rambut panjang tergerai, bajunya putih berlumur tanah dan darah. Tapi wajahnya, Rian. Kau kesini? Ibuku. Aku ingin memeluknya, tapi entah kenapa. Untuk pertama kalinya aku merasa ada yang salah. Ada luka besar di lehernya. Luka yang seperti bekas luka lama yang terbuka kembali. Tapi, bukankah dia selamat dari pembakaran? Bu, kenapa kau bilang Pak Darto sudah mati? Tapi aku tak menemukan jasadnya. Dia diam. Dan siapa yang ada di balik dinding tadi? Ibu melangkah mendekat. Suaranya lirih. Rian, jangan bertanya terlalu banyak. Percayalah, semua ini demi kebenaran. Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, dari balik pintu, terdengar teriakan wanita. Aku menoleh. Rian! Aku di sini! Tolong! Aku terdiam. Dua suara. Satu dari depan, satu dari luar rumah. Yang mana yang asli? Aku berlari keluar. Dalam hujan yang mulai turun deras, kulihat seorang wanita diseret oleh dua orang bertopeng menuju arah belakang rumah dinas. Aku mengejar, berlari menembus lumpur. Saat aku berhasil mendekat, mereka kabur. Dan wanita itu tergeletak. Napasnya tersengal. Tangannya luka. Wajahnya rusak. Tapi matanya, aku mengenalnya. Bu. Lastri. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bingung. Karena di belakangku, ibu juga berdiri, diam, menatap kami berdua. Dua Bu Lastri. Yang satu hidup, yang satu entah siapa. Hujan semakin deras. Tanah berubah jadi lumpur, udara dingin merayap masuk ke tulang. Aku berdiri di antara dua sosok yang tak pernah kusangka akan kulihat dalam satu waktu. Di satu sisi,
ada wanita dengan wajah rusak, tubuh luka bakar yang masih tampak segar, yang memanggilku, menangis sambil menyebut namaku. Rian, anakku. Di sisi lain, ada sosok yang sejak 2 tahun lalu kupercaya sebagai ibuku. Ia berdiri diam, menatapku tanpa ekspresi. Rian, itu bukan ibumu, ujar wanita yang tergeletak di tanah. Suaranya serak, napasnya berat. Aku, Bulastri. Aku masih hidup. Mereka menyekapku. Aku dibakar. Aku menoleh ke sosok satunya, yang selama ini selalu memberiku arahan, selalu membisikkan balas dendam, yang membuatku percaya bahwa semua kematian ini adalah bentuk keadilan. Ibu, tanyaku pelan. Sosok itu tersenyum kecil. Lalu pelan-pelan, ia melangkah maju. Suara sepatunya tenggelam dalam guyuran hujan. Sudah saatnya kau tahu, Rian, katanya. Aku bukan ibumu, tapi aku lebih pantas membalas dendam untuknya dibandingkan dia sendiri yang terlalu lemah. Aku mundur 1 langkah. Siapa kau sebenarnya? Tanyaku pelan, tubuh gemetar. Aku Kartini. Aku wanita yang dulu dianggap pelayan di rumah ini. Tapi sebenarnya, aku wanita simpanan Pak Lurah. Aku menyaksikan bagaimana Bulastri diseret ke gudang, disiram bensin, lalu dibakar hidup-hidup oleh tangan suaminya sendiri. Suaranya tajam, dingin seperti angin malam. Aku tahu semuanya, dan aku ikut menikmatinya, lanjutnya. Tapi, aku tak menyangka dia masih hidup. Dia lolos, merangkak keluar lewat jendela belakang. Tubuhnya gosong, tapi dia masih hidup. Aku menatap wanita luka bakar itu. Dia mengangguk lemah, air mata bercampur. Hujan menetes di pipinya yang melepuh. Aku bersembunyi di hutan, Rian, selama 2 tahun. Makan apapun yang kutemukan. Aku coba kembali, tapi tak ada yang percaya aku masih hidup. Lalu aku lihat. Kau tumbuh di bawah pengaruh wanita itu. Hatiku hancur. Aku dibesarkan dalam kebohongan. Balas dendam yang kupikir demi ibu, ternyata dirancang oleh wanita yang membakar ibu hidup-hidup. Kau bukan anak yang bodoh, Rian, ujar Kartini, si wanita yang menyamar sebagai hantu Bulastri. Kau tahu bahwa keadilan tidak akan datang kalau hanya berharap. Aku hanya membuka jalan. Kaulah yang menyelesaikannya. Aku memejamkan mata. Selama ini, semua yang kukira petunjuk dari arwah ibu adalah suara manipulasi. Kutipan pesan, bisikan, malam. Bayangan putih di kuburan. Semua adalah rekayasa. Oleh Kartini. Oleh wanita yang membenci ibuku. Apa motifmu sebenarnya? Tanyaku tajam. Kartini tertawa kecil. Pak Lurah menjanjikan aku banyak hal. Harta. Jabatan. Tapi dia hanya menjadikan aku boneka. Saat aku tahu dia akan kembali pada istrinya, aku benci. Dan ketika aku tahu dia bisa membunuh istrinya, aku tahu dia bisa juga membunuhku kapan saja. Ia melangkah mendekati Bulastri yang masih tergeletak. Tapi dia sudah mati, kan? Ucapnya dingin. Jadi, apa lagi yang perlu diributkan? Aku melangkah maju, berdiri di antara keduanya. Kau sudah membunuh cukup banyak orang. Bulastri mungkin masih hidup, tapi hatimu sudah mati. Malam itu, aku membawa Bulastri ke pondok kosong dekat sawah. Aku bersihkan lukanya, kubalut seadanya. Dia terlalu lemah untuk bicara banyak, tapi dalam tatapannya, aku bisa lihat. Dia hanya ingin satu hal, bertemu anaknya, dan aku anak itu. Ibu, bisikku. Dia tersenyum meski wajahnya sudah tak bisa tersenyum sempurna. Maafkan ibu tak bisa lindungi kamu waktu itu. Aku menggenggam tangannya. Kita mulai lagi, Bu. Tapi bukan dengan darah. Tapi semuanya belum selesai. Karena saat aku kembali ke rumah malam itu, aku melihat sesuatu yang membuatku merinding. Foto keluarga di meja ruang tamu. Sudah terbakar setengah. Tapi wajah Bulastri di dalam foto itu terganti.
terganti dengan wajah Kartini. Dan di belakang foto itu, tertulis dengan spidol merah, "Ini belum selesai, yang tersisa harus ikut mati." Angin malam berhembus kencang saat aku kembali ke rumah dinas, yang kini seperti rumah kematian. Lampu depan berkedip-kedip, pintu tak terkunci, dan di dalam sepi. Terlalu sepi untuk rumah sebesar ini. Aku melangkah pelan, setiap langkah terasa berat. Di ruang tamu, foto keluarga yang tadi siang kulihat, foto yang wajah Bu Lastrinya terganti jadi Kartini, masih di sana, setengah terbakar. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding ruang tamu penuh coretan darah. Dia masih hidup. Tapi bukan untuk lama. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku berlari ke ruang tengah, lalu ke ruang belakang. Dan di sana, aku menemukannya, Kartini, tersenyum, tangannya memegang pisau. "Sudah kubilang, Rian, semuanya belum selesai. Apa maumu?" Tanyaku, berdiri kaku. Tubuhku gemetar, tapi aku berusaha tetap tegak. Kartini tertawa pelan, lalu melangkah ke jendela, menyingkap tirai. "Apa yang kuinginkan? Keadilan. Dengan caraku," ucapnya. "Orang-orang mengira Bu Lastri mati, kan? Sekarang, mari kita buat mereka yakin kalau dia memang mati. Untuk selamanya." Mataku membelalak. "Kau mau bunuh dia lagi?" Kartini mengangguk pelan, seperti tak ada yang salah dengan itu. 2 tahun lalu, dia selamat karena aku lalai. Tapi sekarang, aku tak akan ulangi kesalahan yang sama. Aku langsung berlari keluar rumah, menuju pondok tempat Ibu Bu Lastri bersembunyi. Tapi terlambat. Pintu pondok terbuka, barang-barang berantakan. Dan di lantai tanah itu, ada darah. Banyak. Aku menggigit bibir. "Ibu, ibu!" Teriakku ke tengah hutan, tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya angin malam dan suara burung hantu di kejauhan. Lalu, sebuah jeritan terdengar. Jeritan yang sangat kukenal. Jeritan penuh sakit, seperti 2 tahun lalu. Jeritan yang dulu dikira warga berasal dari kuntilanak. Tapi kini aku tahu, itu jeritan manusia yang hatinya dilukai dan tubuhnya disiksa. Aku mengikuti suara itu, berlari sekuat tenaga menembus hutan. Kakiku tergelincir, bajuku basah, ranting melukai lenganku. Sampai akhirnya, aku tiba di tengah tanah lapang, dan di sana kulihat Bu Lastri diseret oleh 2 orang pria. Dan di belakang mereka, Kartini tertawa puas. "Aku tidak sendiri, Rian," ucapnya dengan suara penuh kemenangan. "Orang-orang ini adalah mantan kaki tangan Pak Lurah. Mereka juga yang dulu ikut membakar ibumu. Mereka pikir aku akan diam setelah Pak Lurah mati? Tidak. Aku akan habisi semua yang tahu rahasia ini, termasuk kamu." Aku berdiri kaku. Lalu semuanya terasa lambat. Kartini memberi isyarat. Salah satu pria mengangkat parang. Bu Lastri menangis, tak mampu melawan. Aku tahu, aku harus bertindak. Tapi saat aku maju, ada satu suara yang menghentikanku. "Cukup!" Semua menoleh. Dan dari balik, pepohonan. Seorang wanita muncul, tua, berselimut kain putih. Langkahnya pelan. "Bu Sumini," liriku. Tetua kampung. Dukun tua yang dulu dipercaya banyak orang. Ia berdiri di antara kami semua. "Aku sudah tahu semua ini sejak awal," katanya pelan. "Tapi aku menunggu. Karena dendam tak pernah selesai dengan dendam." Kartini tertawa sinis. "Kau pikir petua, tua bisa hentikan ini semua? Dunia ini milik yang kuat." Bu Sumini menatapku. "Rian, sekarang hanya kamu yang bisa hentikan ini. Dengan pilihan." Aku menunduk. Pikiranku penuh badai. Lalu aku ingat semua yang terjadi. Ibuku dibakar, dibohongi, disekap. Aku dibesarkan oleh wanita yang penuh kebencian. Dan sekarang, aku diberi pilihan. Balas dendam atau pengampunan. Tanganku mengepal. Aku melangkah maju, menatap Kartini.
Aku sudah cukup menjadi pion, kataku. Sekarang, aku yang pegang kendali. Dengan cepat aku menyergap pria yang memegang parang, menendangnya hingga terjatuh. Parangnya terlempar. Aku ambil, bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Kartini panik, mencoba lari. Tapi Bu Sumini membaca mantra, dan tiba-tiba tanah di bawah Kartini seolah berguncang. Dia jatuh tersungkur. Pria-pria itu lari tunggang langgang. Aku menghampiri, "Ibu." Kupeluk tubuhnya yang gemetar. "Ibu, sudah selesai. Ibu selamat sekarang." Tangisnya pecah. Tangisku juga. Dendam mungkin terasa manis. Tapi saat kulihat ibu menangis di pelukanku, aku sadar. Balas dendam tidak pernah menenangkan. Jiwa, hanya cinta yang bisa menyembuhkan luka sedalam itu. Malam itu kami kembali ke kampung. Bu Lastri dibawa ke rumah dukun Sumini untuk dirawat Kartini. Ia diserahkan ke polisi bersama bukti-bukti kejahatannya, termasuk rekaman suara pengakuannya malam itu. Dan aku memilih menulis semuanya, kisah ini, untuk menjadi pelajaran. Bahwa kadang, kuntilanak bukan hantu, tapi manusia yang terlalu lama disakiti, sampai kehilangan wajah aslinya. 2 hari setelah kejadian itu, kampung mulai tenang. Tidak ada lagi jeritan malam. Tidak ada kabar warga tewas mengenaskan. Tidak ada lagi suara lonceng tua berdentang tengah malam. Semua mengira teror sudah selesai, termasuk aku. Tapi rasa itu, perasaan, tak nyaman di dada, tidak pergi. Seperti ada yang belum selesai. Sesuatu yang selama ini kami anggap sudah jelas. Ternyata penuh lubang. Kematian Pak Lurah. Aku duduk di ruang tengah rumah Bu Sumini. Ibu Bu Lastri masih dirawat di kamar belakang. Tubuhnya mulai membaik, tapi wajahnya tetap tak bisa kembali seperti dulu. Terlalu banyak luka. Bukan cuman fisik, tapi batin juga. "Kamu tahu, Rian," kata Bu Sumini tiba-tiba. "Dulu aku yang pertama kali datang ke rumah dinas, waktu kabar Pak Lurah gantung diri menyebar. Tapi waktu itu, aku langsung merasa ada yang janggal. Aku menoleh." "Apa yang janggal, Bu?" Ia berdiri perlahan, mengambil sesuatu dari dalam tas tuanya. Sebuah amplop kecoklatan, sudah lusuh. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Rian, jika aku sudah tiada, jantungku berdetak lebih cepat." Ini kutemukan di dalam laci meja kerja Pak Lurah. Tapi waktu itu, aku simpan dulu. "Karena aku takut kalau kamu belum siap," ucap Bu Sumini sambil menyodorkannya padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kupeluk amplop itu sejenak, lalu kubuka. Dan kubaca, "Rian, anakku. Jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada. Dan mungkin kau mengira aku mati karena dihantui atau dihukum oleh karma. Tapi kebenarannya lebih gelap dari yang bisa kau bayangkan. Aku tidak gantung diri karena dihantui Bu Lastri. Aku gantung diri karena tidak sanggup menyimpan rahasia lebih lama. Kartini mengancamku. 2 tahun lalu aku memang berkhianat. Aku menyukai Kartini, asisten rumah tangga kita. Tapi aku tidak pernah ingin mencelakai ibumu. Aku hanya lemah. Dan karena kelemahan itu, aku membiarkan ibumu disekap dan dibakar. Tapi setelah itu, aku hidup dalam ketakutan. Kartini bukan wanita biasa. Dia memeras, mengatur segalanya, bahkan memerintahku membunuh siapapun yang tahu rahasia ini. Termasuk Pak Marno, petugas Hansip yang dulu pertama kali melihat tubuh ibumu dibawa ke belakang rumah. Aku ikut membunuhnya, Rian, dengan tanganku sendiri. Setelah itu, hidupku seperti di neraka. Setiap malam, aku mendengar jeritan ibumu dalam mimpi. Dan setiap pagi, wajah Kartini seperti iblis yang selalu menagih dosa. Aku tidak kuat. Maafkan ayah. Kau mungkin membenciku sekarang, dan itu pantas. Tapi aku ingin kau tahu. Kau adalah satu-satunya hal baik yang pernah kumiliki. Hidupmu belum tercemar seperti hidupku. Tolong, jangan jadi sepertiku. Maafkan aku. Ayahmu
Suroso, tanganku gemetar hebat saat menyelesaikan surat itu. Mataku panas, air mata tumpah tanpa bisa ditahan. Jadi selama ini, gumamku, dia tahu semuanya, tapi memilih menyerah. Bu Sumini menepuk pundakku. Dosa besar memang tidak mudah dihapus, nak. Tapi dengan tahu kebenaran, kamu bisa memilih untuk tidak mengulangnya. Hari itu juga, aku pergi ke makam ayahku, sendirian. Di bawah langit mendung, aku berdiri mematung di hadapan nisan yang selama ini hanya kupandang dengan benci. Tapi kali ini, aku tidak datang untuk mengutuk. Aku datang untuk memaafkan. Pak, ayah, suaraku bergetar. Aku benci apa yang kau lakukan. Tapi, aku tahu, tak ada satupun dari kita yang lahir sempurna. Aku nggak akan jadi pengecut sepertimu. Aku nggak akan teruskan siklus ini. Aku menatap langit yang mulai gerimis. Aku akan jaga ibu. Aku akan jaga kebenaran ini. Biar orang kampung tahu yang selama ini mereka takuti bukan hantu, tapi dosa manusia. Gerimis jatuh seperti pengakuan yang telat datang. Tapi, tetap berarti. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Sudah seminggu sejak surat ayahku baca. Dan, entah kenapa kampung ini terasa berbeda. Bukan karena tak ada lagi jeritan di malam hari, tapi karena, akhirnya, wajah-wajah yang selama ini menyimpan dusta mulai menunduk. Mulai sadar bahwa hantu paling mengerikan bukan yang melayang tanpa kaki, tapi mereka yang hidup dengan mulut manis dan hati busuk. Hari itu, aku berdiri di tengah balai desa, ditemani Bu Sumini dan, untuk pertama kalinya, Bu Lastri, ibuku, yang kini berdiri di hadapan warga dengan selendang hitam, menutupi sebagian wajahnya yang terbakar. Di sebelahku juga ada Pak Babin, tokoh masyarakat, dan beberapa pemuda kampung. Kami berdiri bukan untuk menakuti, tapi untuk membuka kebenaran. Apa ini bukan si arwah yang neror kita dulu? Jangan-jangan ini tipuan. Jangan-jangan dia benar-benar kuntilanak, cuma berubah bentuk. Bisik-bisik warga terdengar jelas. Tapi aku tak gentar, aku maju selangkah. Bu Lastri, istri Pak Lurah Suroso, tidak pernah mati. 2 tahun lalu, beliau disekap, dianiaya, dan dibakar hidup-hidup oleh wanita simpanan suaminya sendiri. Seisi balai mulai hening. Ia tidak mati, tapi hidup dengan luka dan dendam yang dalam. Sementara kampung ini memilih bungkam. Bu Lastri menunduk pelan. Suaranya parau saat berkata, "Aku bukan hantu. Aku cuma istri yang dikhianati. Dan ibu yang kehilangan segalanya." Aku mengangkat kertas di tanganku. Ini surat terakhir dari Pak Lurah Suroso sebelum ia gantung diri. Semua pengakuannya tertulis jelas, termasuk siapa yang menyuruh membunuh dan siapa yang jadi korban tutup mulut. Salah satu warga, Pak Darto, langsung menangis terisak. "Anakku, Marno, dulu bilang dia lihat sesuatu di rumah dinas. Seminggu kemudian, dia mati ketabrak truk. Aku kira itu kecelakaan." Aku mengangguk pelan. Banyak dari kita yang pura-pura nggak tahu, karena takut, atau karena sudah terbiasa diam. Hari itu, satu persatu wajah warga berubah. Ada yang menangis, ada yang tertunduk, ada juga yang marah, tapi kali ini bukan kepada kami, melainkan pada dirinya sendiri. Aku tahu, membuka semua ini tak akan mengembalikan waktu, tak akan menyembuhkan luka ibu, tapi paling tidak, kebenaran tidak lagi dikubur. Beberapa hari setelahnya, Kartini ditangkap polisi. Saksi dan bukti cukup untuk menjeratnya. Ia tak bisa lari lagi. Wajahnya yang selama ini manis di kampung, tak bisa menutupi busuknya niat di baliknya. Saat digelandang ke mobil tahanan, matanya sempat menatapku tajam. Tapi aku tak takut. Aku bukan anak kecil lagi, gumamku. Dan kali ini, ibuku nggak sendiri. Hari-hari setelah itu terasa seperti lembaran baru. Ibu tinggal bersamaku di rumah kecil peninggalan kakek. Luka fisiknya masih dalam proses pemulihan, tapi luka jiwanya perlahan mulai mereda. Tiap pagi,
Ia menyiram bunga. Tiap malam, kami duduk berdua, menonton berita sambil makan kacang rebus. Dulu aku pikir, dendam hanya melahirkan darah. Tapi ternyata, dendam yang diungkap dengan kebenaran bisa jadi pemurni. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, kampung tidak lagi takut dengan kuntilanak. Karena mereka sudah tahu, arwah yang paling ditakuti bukanlah yang gentayangan di pohon beringin, tapi yang hidup di dalam hati orang yang menyembunyikan dosa.